setelah kita mempelajari banyak sekali posisi-posisi di mana wudhu itu disunatkan, maka di akhir di sini kita diceritakan bahwa dari seluruh wudhu yang disunatkan itu tidak boleh diniati untuk kebutuhan spesifik. Misalkan saya niat wudhu untuk baca Quran, justru akan memperlemah nanti, akan dibatasi. Sekalipun itu misalnya sah, maka nanti akan membatasi terhadap manfaat dari wudhu. Karena wudhu itu kan bisa dipakai untuk banyak hal ibadah. Maka dari itu nggak perlu dibatasi. Podo karo kon sembayang ono wong mbok kira mirip kancamu sing jenenge Zaid, terus kamu sholat sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman li Zaid. Enggak perlu bahasa kamu Zaid, bah Pairun, bah Mugimin enggak ngurus ya. Enggak perlu. Justru kalau kamu berniat sholat itu kemudian kamu tentukan nama imamnya, ya, fabana ghairu, ternyata faktanya imamnya itu bukan yang dimaksud, malah batal sholatmu yang makmum itu. Makmummu tidak sah karena yang kau tuju salah. Makanya tidak usah kaget macam tadi makmum lain. Ya, sholli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbil qadaan makmuman lillahi ta'ala Allah selesai. Tidak perlu makmuman khusyuski, tidak perlu begitu. Ya. Ternyata si imami ketua pondok. Nah, malah batal lek ngono. Nang di pengiran sedikit enak boleh amal. Iya. Nah, begitu pula dengan wudu. Wudu yang disunahkan yang jumlahnya ada banyak sekali. Ya, macam-macam. Ya, kamu niatin wudu aja sudah. Nawaitul wudu lillahi ta'ala, selesai. Berbeda dengan mandi sunnah. Lain loh mandi wajib loh ya. Kalau mandi wajib menghilangkan hadas. Kalau mandi sunnah itu ya menghilangkan kotoran aja untuk kebersihan. Nah, sebagaimana yang saya ceritakan tadi di pertemuan Quran sebelumnya ya. Bagaimana ketika saya pernah bercerita pada 2 minggu yang lalu apa sebelumnya lupa saya. Yang bahwa kalau kita berhubungan dengan mayit maka mandinya mandi digerocok seperti mandi besar. Nah, hari ini saya ngalami lagi tadi ya. Di sepupu saya almarhum tadi. Nah, karena saya ikut melok-melok nulungi buntel-buntel jadi ya wani-wani lah ya. Buntel itu loh. Mengkafani begitu. Kemudian pulang ikut ngantarkan ke kuburan dan pulang ya saya mandi besar. Seperti mandi besar, bukan mandi besar. Nah itu boleh niatnya dispesifikkan. Nawaitul ghusla litajhisil mayyit. Kan yang asli itu kan ghuslun li ghuslil mayyit. Nawaitul ghusla li ghuslil mayyit. Yang asli disunahkan itu adalah kita itu mandi karena telah memandikan jenazah. Iya, itu disunahkan. Makanya niatnya yang paling persis seperti ajarannya adalah nawaitul ghusla li ghuslil mayyit. Saya niat mandi karena telah memandikan mayit. Nah, sekarang keadaannya piye, Pak? Lek kemudian itu lainnya enggak apa-apa. Kau niatnya aja enggak apa-apa. Siapa tahu jatuhnya sunnah. Sekalipun di kitab itu dijelaskan hanya sekitar 17 kan mandi sunnah itu. Macam-macam. Mau umroh, mau ifram, kemudian mau masuk ke Mekah, mau masuk ke Madinah itu kan disunahkan mandi. Kemudian mau hari raya Idul Adha. Kemudian sembuh dari gila. Nah, penyakitmu itu ya. Sembuh dari gila. Itu disunahkan mandi itu. Ya. Niat mandinya bagaimana? Ya sebutkan masalahnya itu tidak masalah. Saya niat mandi
karena sembuh dari gila misalkan sunnah lillahi ta'ala begitu. Nah, lain halnya dengan wudu, karena kalau wudu itu tujuannya tidak serta-merta hanya persoalan kebersihan. Kalau kebersihan itu jelasnya harus seluruh badan kan. Nah, wudu kan tidak. Rai neto, tangane diusap rambut, dibasuh kaki sampai mata kaki itu atau ya. Bagaimana Pak kalau wudu? Ya ora usah diniati macam nawai wudu sunatan la ilaha selesai. Kalau kita niatnya wudu los begitu, mutlak begitu, maka bisa dipakai untuk ibadah waktu. Di sini contohkan, kalau kamu niatnya wudu itu tujuannya itu kemudian dispesifikkan, belum tentu wudunya itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Contoh, kamu niat wudu karena akan baca Al-Quran. Nawaitul wudu'a li qiraatil Quran sunatan lillahi ta'ala. Kan sunnah kan mau baca Quran dulu ya kan? Ternyata dari wudu yang kau niati untuk baca Quran, kamu setelah itu kemudian sholat fardu. Itu sholat fardunya tidak sah. Bukan suka. Bukanlah wudu itu sebagai syarat saja sholat Pak. Apalagi sholat fardu. Iya, wudu memang jadi syarat saja sholat fardu, tapi bukan wudu yang dibatasi begitu. Berbeda halnya dengan wudu yang diniati untuk sujud tilawah. Maka itu dipakai untuk sholat fardu boleh. Wah, apa bedanya Pak? Contoh ini, nawaitul wudu'a li sujudit tilawah. Saya niat wudu untuk melakukan sujud tilawah. Atau saya niat wudu untuk melakukan sujud syukur. Misalkan kamu meminang cewek terus diterima. Iya loh. Kamunya bahagia, ceweknya sengsara. Kamunya dapat anugerah, ceweknya dapat musibah. Potongannya dapuranmu ya loh. Misalkan saking senengnya, maka kita kan kalau ada hujumur rizki, menghujamnya rezeki secara mendadak, datang surat tiba rezeki itu, maka kan kita disunahkan sujud syukur loh. Nah ternyata kamu wudhunya memang niatnya untuk sujud syukur. Lah kalau kamu niatnya untuk sujud syukur atau sujud tilawah, maka wudhu yang diniati seperti itu, kemudian karena kamu belum batal, kau manfaatkan, kau pakai untuk sholat fardu sah. Sementara tadi contoh yang pertama, niat wudu tujuannya untuk membaca Al-Quran. Kok dipakai untuk sholat fardu? Malah tidak sah sholat fardunya. Lah apa bedanya Pak? Wong podo-podo wudu, yang ngono kuwi lek gawe goro-goro. Ya. Wong wudu asline dilos kok malah dibatasi. Apa Pak bedanya Pak? Satunya kok tidak bisa dipakai untuk sholat fardu. Kalau dipaksakan dipakai untuk sholat fardu tidak sah. Tapi kalau sujud tilawah dan sujud syukur, kenapa kok tetap boleh untuk sholat fardu? Karena kalau sujud tilawah dan sujud syukur itu memang syaratnya harus punya wudu. Sementara kalau baca Al-Quran syaratnya tidak harus punya wudu. Makamu dulu Quran ini pokoknya diuntik tok ya, karo ngentat-kentut oleh kok gak? Oleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Oleh. Dalikal kitabul arabahu dan takin ra misalkan oleh. Walaupun itu tentu tidak sopan. Ya toh. Wong itu firman-Nya Tuhan kok entuti begitu karena. Selama kamu tidak menyentuh bacaan dosa, walaupun tentu tidak sopan, kemungkinan besar pahalanya sangat kecil ya toh. Tapi kan sah. Boleh baca Al-Quran kamu yang wudu. Makanya ketika kamu wudu niatnya untuk baca Al-Quran, lah kok membaca enggak setelah itu, lah kok setelah itu dipakai lagi untuk sholat fardu, otomatis sholat fardunya tidak sah. Karena wudu yang diniati untuk tilawah itu, tilawahnya sendiri, membaca Al-Qurannya sendiri tidak ada keharusan punya wudu. Ya sekali-kali kau praktekkan lah. Ya, di kamar ya. Ada temanmu ngaji, aku pengen praktek no pelajaran ini Pak Barul
Bukan ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah dzikran katsiran dan seterusnya. Boleh. Waduh nek mau mati mangane. Sisi golekno ayat iki. Oh, diwudu aku bukan oh. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Misalkan ya. Man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kleru malah talqin diwaca. Misalkan. Paham ya maksud saya? Jadi dari wudu yang disunahkan dari awal sampai akhir ada sekian puluh itu, ya. Sebaiknya ketika mau melakukan wudu itu, ojo diniati yang bisa membuatnya jadi terbatas. Ya sudah Allah saja niat wudu saja. Nawaitul wudu sunnatan lillahi ta'ala selesai. Atau gak usah dikai sunatan atau fardhon selesai. Yang pangerani orang itu rek. Ya toh? Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Pangeran ini seru posisi iki wajib, posisi iki sunnah wudu kan ngono. Lah saiki kon wudu arep salat kan wajib otomatis to ya. Walaupun gak diomongno nawaitul wudu al-rafil hadatsil asghar fardhon lillah ta'ala. Wow, akbar malah takbir malah. Kayak ngomong-ngomongnya ngono sing was-was nawaitul wudu bros. Nawaitul wudu bros. Oh, saya punya itu teman gitu. Teman was-was pinter kok. Maca kitab wah pinteran itu paling enggak. Oh, pinter maca kitab. Alim lah ukurannya. Jadi giliran wudu iso setengah jam. Ya tak kira nawaitul terus. Nawaitul terus. Apa berani setengah jam cerita. Ora dadi wudu. Beh, kowe lek ngenteni greget to. Lho iku lek kejadian TKP-nya pagi. Apa gak diamuk karo bojone ya? Biasanya wong pagi kan punya wazifah atau punya rutinitas buang air besar ya toh. Kan normalnya orang ini ngisi kan pagi biasanya. Normalnya wong ya. Permangan bathok kesel tunggu ya. Terus tangan salat subuh meneng kilu ngono kan wis kan ada mulut ngono iki. Lah kok bojo di wudu tempat sing model ngono iku ya. No, itu terus. Oh, itu terus. Jadinya wis siji, ya main di rumah. Airnya terbatas nanti kok. Ayo bojone nanti. Suwe-suwe kok gak didodong. Ya apa bagus bareng kan ngombe banyu wudu iki. Wudu dadi ora banyu nentek. Lah paling tagihan PPKM bunda ya toh. Kira-kira apa? Awal itu lu bro. Awal itu lu bro. Ada teman saya begitu. Ada di pondok itu. Pinter orang. Ya namanya di bawah was-was ya. Al-waswasu minas. Oh. Saitone cok melong telinang aku. Saiton telinang aku. Aku ini al-waswasu minas syaiton ya. Keraguan was-was itu mencela-mencela itu memang asli kerjaannya setan. Ya iku lek bab wudu, lek bab liyane mosok yo was-was pisan ya to. Misale kate wong kulit bojo gak yakin. Kate wong kulit bojo suwe-suwe diantet golek karo bojo. Kowe ja yakin kok gak ora biang ngono to. Ojo kate ditutul urung meneh. Ojo kok masuk kok. Misale pokok. Jadi saya ulangi bedanya antara mandi sunnah dengan wudu sunnah itu. Kalau wudu sunnah niatnya tidak perlu dibatasi. Kalau dibatasi bisa jadi nanti gagal dimanfaatkan untuk ibadah yang lain. Karena kalau wudu itu memang sebagai garam istilahnya. Garamnya ibadah itu wudu. Jadi setiap ibadah apapun, hampir mayoritas itu ono garame. Delokane iku gak penting tapi kudu ono. Wis kon wis masak gule. Apa nasi Arab. Nasi timur-timur misalnya yo.
Opo lah panganan sing enak, sate, soto, sotone Siti misalnya ya. Lah terus masak bumbune lengkap 17 macam rempah-rempah. Mosok mateng disugone lali gak digawe garam. Kira-kira rasane maknya sapa ambyar? Iya. Ambyar mesti sumpah ambyar ya. Ora enak belas rasanya. Beda halnya kalau modalnya hanya nasi putih, kemudian ada cabai, terus gak usah terasi, ya. Ono garam sih enak. Gak percaya pun enggak. Ya. Nah sekarang dibandingkan lalapan, mantap, ya loh. Jeruk lalapane ono. Oh, tomate ono. Lomboy ono, bawang putih, bawang merah, terasi, micin. Udah kabeh. Kana wiyahe. Ayo. Lek misale kowe marung ngono kuwi, salah wis regane larang. Lah kok anyep. Paling kamu kudu ngantemi cowek nang sing dodolannya to. Dodolannya pekok piye kan ngono ya. Nah, kira-kira wudhu itu posisinya seperti ini. Seperti garam di dalam masakan. Jadi ibadah itu seperti garam, diibaratkan seperti garam dalam masakan. Ibadah itu akan ada, wudhu itu akan ada di berbagai tempat lini ibadah. Kecuali di hal-hal tertentu, ya. Di hal-hal tertentu, memang itu gak butuh wudhu, gak butuh garam. Contohnya apa? Iman kepada Allah. Memang kamu iman kepada Allah harus punya wudhu, enggak? Nauzubillah, misalnya kamu tuh kafir, terus kamu itu sedang berzina dengan pasangan kumpul kebomu, yo, terus tengah-tengahnya berzina itu, terus kamu dapat hidayah dari Allah. Setelah itu kemudian kamu baca syahadat. Sah nggak syahadat ini? Hah? Sah toh? Dalam keadaan alat kelaminnya masuk itu, terus baca syahadat, sah nggak syahadat? Sah. Apalagi cuma wudhu, celuk mulai tetap sah, ya loh. Teh celuk loh, tetap sah, mulai. Maka dari kita harus jeli. Nah, ini salah satu kuncinya. Salah satu di antara min asbabil futuh. Mungkin saya hanya mengulangi ya, atau mengingatkan saja. Mungkin mas saya di sini, saya sudah mungkin sudah sering atau paling enggak kamu pernah diingatkan oleh beliau. Jadi asbabul futuh itu banyak. Sebab-sebab terbukanya hati sehingga kita itu dengan mudah bisa menerima nur dan sirrullah. Cahayanya Allah dan rahasia Allah itu banyak sebab-sebabnya. Di antara yang kelas-kelas papan atas itu ya di antaranya adalah birrul walidain. Ya, berbakti pada orang tua. Wis kon lek berbakti pada orang tua, terakat liyane wis gak iso sing ngalahno berbakti pada orang tua itu sudah. Masih potonganmu kuat poso ora usah poso. Masih potonganmu kuat melek bengi ora usah melek bengi. Selama kau pastikan ayah ibumu kau rawat dengan baik, kamu melakukan birrul walidain, mudah hatimu mesti kebuka. Karena itu di antara penyebab terbukanya hati papan atas ini. Dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah tilawatul Quran minimal 100. Dalam sehari semalam minimal 100. 100 apa Pak? 100 juz. Juz apa Pak? Juz mangga. Enggak maksudnya. Bacalah ayat Al-Quran minimal 100 ayat. Ya 100 ayat itu kira-kira Yasin tambah dikit lah. Ya. Tapi kayaknya di sini kan kayaknya ada ya tradisi itu ya. Habis maghrib itu baca Yasin enggak? Nah, ya insyaallah itu. Tambahin suratnya mau enggak? Oh, cukup. Yasin Waqiah Al-Mulk. Tajam setiap maghrib. Apa gantian? Setiap wah ya awakmu wis cerdas kok nek bendina sing maca kok ana ngono kae. Kan delok potongane bobol-bobol.
Ya orang ngenyek, saya cuma judon. Itu yang kedua. Yang ketiga, min asbabil futuh itu tentu yang agak berat. Tapi ini tetap papan menengah lah dibandingkan birrul walidain. Yaitu qiyamul lail. Yaitu bangun di malam hari. Bangun itu bangun tok yoga. Maksudnya qiyamul lail itu yang menghidupkan malam itu dengan bermunajat dan beribadah kepada Allah. Kemudian di antara yang lain lagi, ya ini daimul wudu. Itu min asbabil wudu. Jadi mempertahankan wudu. Iya Pak, kok balik untuk sudah suwi yo bledos ketemu mana. Ojo jeda-jeda anu iku. Ojo jeda-jeda golongan riri ngono ya lho. Kok kancaku tuh Pak Jai ojo jeda-jeda tes. Sampai balon kowe. Enggak ngono maksudnya, yang dimaksud dengan daimut thahara atau daimul wudu. Orang boleh kan itu. Enggak ada larangan, justru enggak sama untuk masalah kan. Setiap kali engkau itu hadas, jangan terlalu lama segera diwudui lagi. Ngono lho yo. Apalagi air di sini kan air murah ya. Air kali apa beda ini? Wangan. Lah ya kali. Iya buah-buahan kan kali. Kadang dapat bonus enggak? Biarkan si kuning mengambang itu. Dapat bonus itu enggak? Apa lo ya? Si kuning mengambang nyasar itu ya. Ada yang salah kan? Apalagi airnya enak kayak apa? Gratis. Sering-sering lah. Kalau perlu kamu persiapan 2 atau sampai 3 handuk. Enggak apa-apa lah makro dikit-dikit gitu. Daripada kan awakmu entutmu gak kena terkendali, kelepmu gampang bocor, brak-brak kayak misalkan. Wudu waktu kok kemleh kabeh kowe. Sempet tok awakmu jare tok jare kancamu. Aku kok sering nyedek-nyedek banyu awake menungso kok kodhok to jane. Bala-bala celap-celuk pae nang banyu. Ini awakmu menungso kok kodhok to jane. Ora balik nyedek nang banyu ae. Untuk mengantisipasi ini boleh lah kamu sedia handuk 2 atau sampai 3 gitu. Kecil-kecilan dulu. Dan teman-teman kamu kasih tahu, ini handuk dalam rangka tirakat. Tirakatnya apa? Yaitu daimut thahara atau daimul wudu. Mempertahankan atau melanggengkan kesucian kita. Dan kalau sudah seperti itu, belajar itu gampang. Aku yang bukti jadi lek kate ngamali alfiah aku wudu sih. Engko nek wetengku serotok suwe, paling setengah jam atau 1 jam wis kembung-kembung wingi ngentut, mari sapalane. Lho itu cepet. Ya bukan, saya tidak bermaksud ingin menceritakan, wah Pak berarti Pak Bahrul cerdas. Enggak, saya tidak cerdas. Apalanku tidak hebat-hebat amat, standar lah apalanku ya. Qala Muhammadun wa Guyoin kadang carane ngono lek. Carane ngapali sing cepet. Diambil perkata, diulangi 3 kali, tambah 1 kata lagi, diulangi 3 kali, tambah 1 kata lagi. Tak jamin gak sampai 2 menit hafal. Lek hafal ketok tangan. Cara ono ustaz nawani ketok tangan ya to. Kowe tahu deh ustaz modele ngono, tangane dikekekno ketok. Lho bener itu saya diijazah dari guru-guru saya seperti itu. Dan itu cepat sekali. Kalau lagi mood gitu ya, saya bisa ngapalin 25 dulu itu sehari. 25 sampai 30 atau sehari. Hafal. Dari tidak hafal belas jadi hafal. Dengan cara seperti itu. Kola Muhammadun seperti itu. Di antara asbabil wudu banyak sekali, asbabil wudu itu banyak sekali. Selanjutnya di antara yang berat sekali asbabil wudu itu berat sekali. Kayaknya ini juga dialami oleh kalian. Saya juga terkadang mengalami. Apa itu? Jagalah diri kalian sebaik-baiknya dari berburuk sangka kepada guru,
Dan jagalah diri kalian sebaik-baiknya dari mengetahui aib guru. Pernah saya ceritakan kan, bagaimana Al-Imam An-Nawawi itu menjadi tokoh paling utama, itu menjadi aktor intelektual paling utama, penyokong paling besar di dalam mazhab Syafi'i. Ternyata salah satu kuncinya, asbabil futuhnya dia di antara sebab wafat, min asbabil futuhnya Imam Nawawi itu adalah beliau itu kalau berangkat bawa sangu banyak, nyampe di lokasi belajar di rumah gurunya, sangu itu habis. Sementara beliau tidak jajan, tidak apa. Ketika ditanya, kamu kok kayaknya duitmu rada akeh, kok lek teko di lokasi kok mesti tek, ditekoi kancane. Akhirnya Imam Nawawi itu menjawab, iya. Ada apa? Kamu tanya begitu? Iya aneh lah, kamu sangunya banyak kok habis. Yo gak jajan. Akhirnya Imam Nawawi jawab, ini lho rek, duitku tak entekno. Mulai aku berangkat sampai saya sampai ke tempat tujuan, uang itu saya sedekahkan kepada orang-orang yang saya temui di jalan. Dengan niat, ya Allah, apabila sedekahku ini diterima, maka gantikan aku dengan cara aku tidak dikasih kesempatan untuk melihat aib dari guru. Murid zaman saya kan beto yo. Guru nil, Pak Buah, yo. Delok, udah terus setengah 10 kan. Terus ngomong ayah. Imam Nawawi itu begitu, dan itu luar biasa itu, minas babil futu yang luar biasa. Nah, kamu tata itu, saya akan sering mengingatkan masalah ini. Kamu tata itu, guru-gurumu, sing di Alia, sing di SMA, atau di mana saja. Wes ora usah mbok delok gurumu sing di Bahlanan Mbah Wedok iku gurumu. Jangan sampai kemudian kita melihat aib mereka. Seumpama ya, ada guru yang tidak menyenangkan. Kan macam-macam guru toh. Ono sing carane mengajar enak, ono sing tidak enak dan sebagainya. Lah Allah kata apa sih itu guru sing gak enak nerangno. Ya sudah kau nikmati saja, diempet. Gak enak. Hatimu gak usah ngomong ut. Karena ada kadang itu orang itu karena mungkin kebiasaan atau memang perbendaharaan kosakatanya itu limited, sehingga ketika dia mau menerangkan sesuatu keakhir partai tambahan kata-kata yaitu. Anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran yaitu. Untuk itu pelajarannya adalah geografi, yaitu pelajaran yang mana kita ini penting mempelajari yaitu tentang bumi. Istilahnya bumi ini penting sekali untuk dipelajari, yaitu supaya kita yaitu tidak ketinggalan dengan yaitu itu hilangkan. Kakek yaitu nih, ngono nih kadang yang murid sing kurang ajar di kober ini. 1, 2, 11, 12 terus 21, 22 sampai 100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 100 tenan. 100 yai. Kalau kamu masih terjerembab di dalam limbah persangkaan seperti itu pada gurumu, segera hentikan, segera bertaubat, kembalilah ke jalan yang benar. Salah itu, ya apa itu tetap salah. Tapi kan setiap manusia punya kekurangan. Iya, apa gak ana pekerjaan liyane to? Yo, sing mbok goleki kok kekurangane gurumu. Mbok yo bedes-bedes kono lho mbok rasani. Tupai, bedes, garangan. Oh, ular kobra, king kobra ngono lho. Jadi pancen kon ngrasani elek guru, ngono bedes kok kancani ngomong. Ya bener des ya. Ngono lho. Ya ketularan dari primata wisan ya. Enggak perlu cari kekurangan, enggak perlu. Mulai dari zaman alim sampai zaman enggak perlu golek salah. Jangan cemburu, cari salahnya orang yang kamu. Wala tajassasu.
Dalam Al-Quran diajarin kita itu jangan cari kesalahan-kesalahan orang. Tajasus itu memata-matai, boleh kesalahan wong ngintip dan sebagainya. Lah terus manfaatnya apa? Nah awakmu. Apa lek iso nemono kesalahane kancamu terus awakmu husnul khotimah oke lho. Sul khotimah sing yo bareng ya. Kamu pas sudan kepada orang, mate ayo kira-kira husnul khotimah. Ayo ono kancane misale. Tonggomu misale. Kayak ngedukno vario, anyar. Vario PCX lah misalnya. PCX sing iku lho 100 cc kae lho ya. Regane 35 juta. Ngono itu terus awakmu kober jero atimu. Jangankan diomongno ning jero ati tok wis dadi masalah itu. Lah wis mulai ketok hasil tekon dulu lho. Lo tepatimu utawa bahkan kamu sedang mengungkapkan sudon kamu pada tetanggamu yang dapat nikmat itu terus tahu-tahu ya malaikat Israel sedang bertamasa kepada diri kamu. Rekreasi nang jero atimu dijebol rohmu. Kira-kira ini mati sahid apa sangit ngono. Sangit ya. Sumpah sangit lek ngono ya. Iya. Kan wis kok urusan awakmu dhewe lho kebenaran mokal. Wis urusan awakmu lek maknani godang mana aku rada cepet nuntut mokal urusan kuwi lho. Ora usah golek liyane. Iya. Itu berlaku pada siapa? Kepada guru siapa? Kepada orang yang mengajari ilmu kepada kita. Itu berlaku aturan itu. Ojo boleh salah. Ngono kadang malah disurak, ya toh. Oleh gurune wedok. Rada baheno lah. Misale nulis ngono, misale terus anune ceblok. Sekarang apa? Pakai kapur apa pakai spidol? Pakai spidol ya kaca berarti anune ya. Oh jenenge papan tulisi kaca ya. Jeneng ibu-ibu kan dia sama tuh sih salah wis rada nomor ya rada seksi seneng. Kemudian tempat tulis enak-enak spidol itu blok. Malah disorai masalah. Lek cara aku jadi gurunya di kolom ya sudah lah. Jika tidak apa-apa kenapa itu kebahagiaan menjadi penjaga lingkungan binatang. Kata siapa nonne? Oh sing tak pulang itu golongan garangan tupai. Luwak golongane ngono-ngono. Kata siapa nore? Tak bisa. Jangan pernah berharap hatimu akan dibuka oleh Allah dan siap untuk menerima ilmunya Allah yang mulia. Kalau hatimu kotor, ya iso wadah itu dibersih-bersih. Di antara cara bersih itu macam-macam. Birrul walidain yang papan atas ya. Kemudian kita birrul walidain termasuk pada guru, karena orang tua itu banyak ya. Ada orang tua karena ilmu yaitu guru, ada orang tua karena nasab yaitu karena darah yaitu ayah ibu. Ada orang tua karena kita dikasih enak yaitu mertua. Ya toh. Kamelo gedeno dadi pasangan hidup enak kan? Ya. Nah, makanya orang tua itu banyak. Itu birrul walidain salah satunya. Gurumu tuh pokoknya salah itu. Delon-delon Allah dulu rek. Ngaku nih orang suki-suki ora sing mulang barang ya apa salah. Padahal aku mulang gak boleh duit kan apa-apane. Ora sing diulang potongane kaya ngene. Diulang ya potongane ngene gak diulang umat Nabi Muhammad. Berat. Cara hitungan materi itu rugi aku ulang ngene. Aku jadi dosen bayaran akeh, ya. Akeh itu berlipat-lipat itu bahkan.
bisa 30-40 kali lipat paling. Kayaknya paling kayak bensin ya. Pertalite paling dengan ucapan terima kasih Pak. Aku sama-sama nak. Makanya saya ngajar di sini ini barengi sampean malam Senin ini aduh happy saja. Karo guyu cengangas-cengenges ya. Karo sedikit melupakan permasalahan di luar. Setidaknya aku terselipurkan kan selama 1 jam ya. Lumayan lah saya bisa berekreasi. Bertemu para makhluk Allah di sini. Ono sing ngantukan, ono sing hobine eto-eto nguyah-nguyuh tok gayane. Padahal wis gak betah ya to. Ono sing eto-eto iki. Ono sing eto-eto budhe gayane mlepir metu ono. Aku yo ero aku meneng. Dijabano. Wong pancen kemampuane wis sakmono ati dijabano. Mosok kan tak mecuti yo. Nek wedhus kok mecuti meneng ana wong mecuti penjara malah. Ati bapak bah di ngono bah di maknani bah ora. Bah aku ngelawang guyu bah terus enak ya. Pokoke aku rene nih aku rekre. Aku santai. Dan masih banyak lagi ya. Asbabul futu itu masih banyak lagi. Di antaranya yang saya sampaikan tadi, bacalah ayat Quran minimal 100. Kalau Anda kuat, ini ijazah betul. Saya dapat ijazah berkali-kali tapi saya belum melakukan. Bacalah sholawat Jibril. Itu betul-betul saya berkali-kali mulai dari kiai saya, guru-guru saya rata-rata mengijazahkan kepada saya. Sholawat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad. Teksnya itu begitu, sallallahu alaihi Muhammad. Bukan sallallahu alaihi Muhammadin. Tang-tang aku ngaji tartil di pondok iki ya. Sallallahu alaihi Muhammadin. Cangkoe wae maju-maju wae mencur-mencur gak ngono. Ya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bacanya berapa, Pak? Kalau bisa minimal dalam sehari semalam yauman wa lailatan bacanya adalah alfun 1000 itu piro Pak? Gampang saya ucapin. Tinggal kau atur, tidak ada ketentuan fi majlisin wahid atau fi maq'adin wahid, tidak ada. Dalam sekali duduk itu tidak ada. Tadi pokoknya iso sehari semalam bacalah sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Syukur-syukur dibayangkan di hati. Sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah berikan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad. Baca. Caranya gampang. Salat itu dibagi 5, ya toh? 200-an. Tasbih diputer 200 cepet loh. Sallallahu alaihi Muhammad cepet. Lho lha sing ngono sayyidul istighfar ping 1000. Ngono cangkemmu kanan kiri. Kene no putih-putih ini kaya rinso. Temenan kanan kiri ini ngono kaya rinso ngono ya. Sing maca terus sayyidul istighfar ya toh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Siji. Shallallahu alaihi Muhammad. 40 lah paling. Itu enak sekali. Kenapa kok itu dinamakan sholawat Jibril? Karena sholawat dengan teks seperti itu hampir diucapkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Setiap malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad, malaikat Jibril selalu menyampaikan sholawat, teksnya seperti itu. Makanya dinamakan sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang jadi andalan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Lek awakmu rodok sibuk. Walaupun saya tahu kamu gak sibuk, ya toh. Kamu apa ngangguran ae, krono nganggur, cek pantes di pondono. Kan ngono ya toh. Tidak harus setelah sholat, tapi kalau setelah sholat itu mustajabahnya, kesempatan mustajabahnya lebih besar karena pada sholat fardu. Doa mustajab, zikir mustajab. Lek gak iso, wis pokoke kita sewengi wis, sampe mek turu-turuan sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kamu pakai begini, tak tek katanya.
Tutup pulpen cetekan kae. Hitungane gak ketemu potong sing ya. Hitungane itu tasbih atau tasbih kecil tik 1000. Coba. Saya dulu pernah mempraktekkan ya, walaupun tidak banyak. Tidak sampai 1000 aja saya sudah seperti ini. Ya. Juga GR enggak GR. Cara misalnya aku rutin rek. Terus malam Jumat lek iso kan ditambahi dari 10.000. Lek tambah kuat, lek iso malam Jumat dadi 16.000. Oh. Kamu tidak akan pernah mati sebelum kamu didatangi Rasulullah. Kamu tidak akan pernah mati sebelum kamu melihat Rasulullah dalam hidup. Jeraku sama malongo. Satu sayape gini. Tadi angel malah. Tadi kupu-kupu terbang, butterfly malah. Seperti itu. Coba itu kau lakukan. Saya berani mengijazakan. Saya pernah melakukan walaupun mungkin tidak tuntas, mungkin tidak istiqomah. Sallallahu alaihi wasallam. Enak itu kayak gitu. Itu min asbabul futuh. Wong les kena selawat rek. Wis lewat kabeh wis. Karena apa? Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah kecuali melalui Rasul. Wis to sugih kaya apa. Wis hebat to kaya apa. Ora bakal bisa sampai nang Gusti Allah tanpa melalui Rasulullah. Buktinya, setiap kita sholat pasti ada sholawatnya. Ya toh? At-tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina la Muhammad ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim kaya kancane. Lah kono nang aku ngono lho apa ya kon mentolong manggil aku. Rul bang. Gak kira mentolo to kon manggil aku ngono ya to. Walaupun petuke mek guru malam Senin tok to. Kan gak mungkin Pak Baru nek serawuh kan ngono. Masih ora sak kasar-kasare cangkemmu sih ono pae to. Pak Baru nek. Lho iki kancing nek kok mat anggih. Kancamu ngasak sobolan tebu apa piye? Sama Allah sudah tidak boleh. Ya. La taj'alu du'a an-nabi ka du'a ibadikum ba'du. Jangan kau jadikan cara manggilmu kepada Nabi koyo cara manggilmu nang kancamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sopan menurutku sopan. Makanya aku yakin sing akeh masuk surga bisa wong Indonesia. Pertama jumlah Islam yang paling akeh. Yang kedua, orang Islam yang paling sopan kaya sopan wong Indonesia ora ono. Sak kurang ajar wong Indonesia. Ono wong salat, paling ndak tangane kempleh separuh ini. Kan ngono ya. Mbone di Mekah kon. Gak dipancal dasmu ya untung. Kene sono matur nun sewu amin ono di Arab wis. Wong kok pas sujud lho ndas. Masalah jare. Iki kok koyo meteor karo komet. Ya Allah. Katene husnudzon jangan-jangan malaikat, tapi apa ya pantes aku kok malaikat. Kate tak arani begundal-begundal, jangan-jangan malaikat tenan repot. Wis kudu sabar ya Allah. Aku uji nyali rek ini. Nang kamu dina ora ibadahmu ini uji nyali. Menyelamatkan kepala kita dari sempaan kaki. Wah, orang Indonesia itu kayaknya si Amin. Lek aku dinteni sih to. Oh, di Arab ka ono dinteni. Pas. Oh. Sayang enggak tahu nyunting ngono. Kapan-kapan tuh manuk sorono tak syuting lah kandhar awak. Kilo. Wis sultan dodo, kok cagak listrik ya to. Wes. Kayak amune kadang war bonusing. Ya Allah. Iya itu betul.
kemudian kita tidak melalui Rasulullah, nggak bisa sampai ke Allah, nggak bisa, harus percaya. Orang iso, ya. Sampai-sampai sholawat itu menjadi bagian dari rukun sholat. Di dalam rukun sholat itu harus tasyahud kan? Ya, membaca syahadat. Setelah itu ada bagian tak terpisahkan, yaitu membaca sholawat kepada Rasul dan keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambahin kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim berikanlah sayyidina. Mau sore rekan Nabi Ibrahim. Berang kabarnya. Nabi Ibrahim mbok kira kanca main domino piye ning kene. Os kamling ya. Saya tuh gak bisa paham itu dengan logika gitu. Kok ceneke lho. Lah awakku nang dosenmu nyeluk, Pak. Awakku nang gurumu nyeluk, Pak. Lah kok nang Nabi Muhammad yang kalau Allah tidak menciptakannya, Allah tidak akan membuat alam semesta. Lah kok mat-matan cenane. Apa sih? Saja ini mudah ini ya apa sih? Gak paham aku. Sangat. Mudah ini terbuat dari protein. Apa tahu saja. Gak percaya. Utek itu, utek peti apa utek sapi ngono kok goreng. Mbok pangan gak usah ngumboni, seperti tahu itu rasanya. Makane lak takon iki, jane utek itu kok protein apa kok tahu rasane. Sik repot iki. Kok koyo gak ono penghargaane belas kan Nabi lho. Gak ngono. Ya. Kecuali sholawat Jibril tadi. Ya. Karena memang teksnya seperti itu, gak perlu ditambah sayyidina Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi saya pernah mendengar salah satu mursyid Thariqah, ya masih keluarganya Kiai almarhum Kiai Qasim di sini. Itu awalnya dulu baca sholawat Jibril itu Sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin karena wis belenger saking akeh, ya janjinya Allah itu tertunaikan. Akhirnya beberapa waktu setelahnya beliau bacanya sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nah, ini kan seakan-akan merubah aturan. Kemudian ada yang iseng bertanya, Kiai, sampean kok bacanya kok ada sayyidinanya semenjak beberapa waktu yang lalu? Kayaknya dulu nggak ada deh sallallahu alaihi Muhammad sesuai aturan yang ada, nggak perlu ada sayyidina. Tapi kok ini kok jadi sayyidina sallallahu alaihi Muhammad? Akhirnya Kiai itu jawabnya gimana? Bagaimana tidak saya tambah kata-kata sayyidina sementara Rasulullah hadir di hadapanku secara nyata. Ayo coba. Bagaimana saya tidak memanggil Pak Bahrul? Lalu Pak Bahrulnya ada di hadapan saya. Rul, nah itu sudah tidak ikut aturan umum, itu sudah maksiat, sudah istimewa. Tapi teks yang resmi khusus untuk sholawat Jibril memang nggak perlu ditambahi kata sayyidina, bukan dalam rangka kita merendahkan Rasulullah, tidak. Karena kita tafaulan kepada malaikat Jibril, mengikuti caranya malaikat Jibril dalam rangka membacakan sholawat kepada Rasulullah. Oh no, itu nanti bisa diingat-ingat ya. Laporan sing dia terserah. Insya Allah. Kalau kemudian itu tidak berhasil membuat kamu terbuka hatinya, balenono nek. Lek gak berhasil, wudu suruh lupa tobat. Ya. Jangan-jangan kamu menjumlatil tahu ya. Kelasin murahan 6.000 lerok sisetnya atau gede. Baik, itu saja bisa sampaikan, kurang lebihnya maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.